Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita boleh bertemu lagi dalam damai sejahtera dan sehat. Itulah berkat Tuhan. Mari kita bersama belajar tentang dikejar-kejar rasa bersalah. Kita berdoa dulu. Tuhan, tolonglah agar kami mengerti apa yang boleh kami mengerti melalui firman-Mu untuk pertumbuhan kehidupan rohani kami dan keamanan bagi kami. Amin. Nah, saudara, perbuatan dosa dan perbuatan tidak menyenangkan yang merugikan diri sendiri atau orang lain seringkali menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan jika perbuatan itu tidak pernah dibereskan atau diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, cara dan hasil penyelesaian atas perbuatan dosa itu sangat menentukan perasaan orang yang berbuat dosa atau pelanggaran. Nah, ada ilustrasi yang demikian. Ada seorang narapidana dalam kasus pembunuhan yang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Setelah ia berada di dalam penjara selama 3 tahun, dia berhasil melarikan diri dari penjara dengan memanfaatkan kelengahan petugas penjara. Hari pertama setelah berhasil melarikan diri, dia tidak bisa tidur, takut kalau tertangkap. Berjalan kaki saja selalu tergesa-gesa. Sebentar-sebentar menoleh ke belakang, menoleh ke kiri kanan, melihat siapa yang ada di belakangnya. Juga tolah-toleh perasaan takut kalau ada orang yang sedang mengikutinya. Entah itu dari polisi yang hendak menangkapnya lagi, atau dari pihak keluarga yang dibunuh yang akan membalas dendam. Sampai-sampai ia harus menahan perut lapar sebelum mendapatkan warung nasi yang dirasa aman, baru dia berani masuk untuk membeli nasi sepiring. Sedang enak-enak makan pun, kadang-kadang hatinya gelisah. Lalu dia menoleh ke belakang. Takut ada orang yang akan menangkap dan memasukkannya kembali ke dalam penjara. Itu sebabnya seringkali dia tidak bisa makan dengan tenang, apalagi menghabiskan nasi yang cuma 1 piring. Baru setengah yang berhasil disantap, tiba-tiba dia terburu, lalu keluar dari warung. Terpaksa dia tidak bisa menghabiskan dan menikmati makanannya. Begitu pula kalau mau tidur, ia merebahkan tubuh yang sudah sangat lelah karena selalu terburu-buru merasa dikejar-kejar. Dia tidak bisa tenang dan rileks menikmati waktu untuk tidur. Akhirnya dia tidak kuat hidup dengan perasaan dikejar-kejar. Hanya dalam 15 hari saja dia bisa bertahan seperti itu. Pada hari yang ke-16, ia menyerahkan diri ke kantor polisi yang terdekat. Dia mengakui siapa dirinya, mengakui kesalahannya, dan minta perlindungan polisi. Baru setelah itu dia merasa tenang. Dia minta untuk diberi kesempatan bisa tidur dulu, baru setelah itu diperiksa oleh polisi. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Manakala seseorang melakukan kejahatan dan hal itu belum diselesaikan, tapi malah ditambah lagi dengan kejahatan yang lain, maka rasa-rasanya seluruh dunia ini menjadi musuhnya. Rasanya tidak ada tempat yang aman baginya di dunia ini. Ia tidak lagi mampu mengendalikan emosi dan pikirannya. Jika saja ia mencoba menggunakan pikirannya akan kembali kepada hal-hal yang jahat yang pernah diperbuatnya. Benar sekali bila dikatakan
bahwa seseorang tidak bisa hidup menghindari dirinya sendiri. Saat batin seseorang menyalahkan dirinya sendiri, maka kehidupan ini menjadi tak tertanggungkan lagi betapa beratnya. Hari demi hari, orang seperti ini hidup di dalam ketakutan. Ia takut kalau perbuatan jahatnya di masa lalu akan diketahui banyak orang. Akhirnya, ia juga harus menanggung konsekuensinya dan membayar dengan harga mahal semua perbuatan dosa dan kejahatannya pada masa lalu. Dikejar-kejar terus sepanjang waktu akan sangat menghantui dan melelahkan, bukan? Suatu saat ia tidak bisa lagi berhenti. Entah itu berhenti untuk ngasuh, untuk makan, untuk tidur, bahkan untuk berteduh ataupun mandi, tidak bisa. Enakkah hidup seperti ini? Setiap hari menanggung beban yang berat, sehingga hidup terasa sangat meletihkan dan tidak punya lagi semangat. Kehidupan ini berubah menjadi letih lesu bagai daun kering. Bagaimana dengan kita? Kehidupan ini berubah menjadi lesu sekali bagai daun kering yang harus kita atasi. Dan sekarang bagaimana dengan kita? Kita bisa saja mengalami dikejar-kejar oleh perbuatan dosa dan perilaku kita yang terang-terangan melanggar hukum dan melanggar hukum Tuhan serta hukum negara. Tentu tidak nyaman hidup seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita akan mencari tempat berteduh yang aman, bukan? Usaha itu dimulai dari kesadaran dan kesediaan mengakui dosa-dosa masa lalu dan keinginan untuk menyelesaikan dosa-dosa masa lalu. Keinginan itu biarlah mengkristal dalam kerinduan untuk memperoleh pengampunan. Hanya dengan pengampunan kita bisa menyelesaikan rasa dikejar-kejar oleh dosa. Selama kita hidup menyembunyikan dan menutup-nutupi dosa kita, kita akan selalu berada di bawah bayang-bayang dikejar-kejar dosa. Perbuatan dosa dan pelanggaran tidak pernah sepadan dengan harga yang harus dibayar, sebab harga pembayarnya sangat mahal sekali. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengundang semua orang yang berada di bawah bayang-bayang dikejar-kejar dosa untuk menerima pengampunan dan kelegaan daripadanya. Ia sendiri yang berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28. Maukah Anda mendapat kelegaan daripada hidup dikejar-kejar oleh rasa bersalah dan dosa? Mari, silahkan datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang padamu. Kami tidak kuat lagi untuk tidak menyelesaikan dosa dan perbuatan dosa pada masa lalu. Kepadamu saat ini kami datang, mohon pengampunan-Mu. Terimalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan. Amin.